Orang Islam itu dibagi menjadi tiga. Bisa jadi dari sisi periode keislaman mereka, tapi bukan hanya itu, tapi juga dari sisi afdholiyah mereka. Yang pertama yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 8. Orang-orang muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana wa yasurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dari sisi periodiknya, generasi ayat 8 surat Al-Hasyr inilah orang yang pertama-tama masuk Islam. Orang yang pertama-tama masuk Islam. Generasi yang pertama-tama masuk Islam dari urutan kronologis waktu. Tapi dari sisi afdholiyahnya, sisi keutamaan mereka, tidak ada generasi yang lebih mulia di sisi Allah dengan generasi muhajirin. Dengan generasi muhajirin. Yadkhulunal jannata, mereka masuk jannah nisfa yaumin, setengah hari sebelum generasi selanjutnya, termasuk generasi Ansor. Wa dzalika khamsumi'ati sanatin. Jadi kalau ukuran waktu akhirat, orang-orang muhajirin itu masuk jannah jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Orang-orang selain muhajirin termasuk Ansar itu masuk jannah jam 12 siang. Terpaut 6 jam. Tetapi 6 jam itu kalau kita merujuk kepada ayat 47 surat ke-22 surat Al-Hajj, wa dzalika khamsumi'ati sanah, setengah hari itu sama dengan 500 tahun. Allahu Akbar. Jadi kalau orang betul-betul mau meresapi dan menghayati ayat serta hadis ini, jangankan kita ya, jangankan generasi tabi'in, jangankan generasi tabi'in, generasi Ansor sendiri itu mesti ada perasaan paling tidak hormat, bahkan terkagum-kagum kepada orang-orang muhajirin. Kepada orang-orang muhajirin. Dari sana pula, kalau sampai kita menganggap mereka itu generasi yang tidak ada bedanya dengan generasi yang lain, ini mesti ada rapot merah pada diri mereka. Apalagi sampai mengatakan Abu Hurairah ki apik
hanya saja. Lah kata-kata hanya saja itu mesti di belakangnya negatif. Ini nanti akan kita kaji, tidak akan masuk kelompok ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah itu yang pertama kali al-muhajirun tadi. Al-muhajirun. Bahkan sama-sama muhajirin. Sama-sama muhajirin. Sama-sama penduduk Makkah, sama-sama bangsa Quraisy. Ada perbedaan pendapat antara Khalid bin Walid. Siapa yang tidak hormat kepada Khalid bin Walid? Kaisar Romawi pun masuk Islam, dulu pernah kita kaji. Hanya karena terkagum-kagum kepada Islamnya Khalid. Khalid bin Walid. Ini sahabat senior. Tetapi ya maaf ya, ketika dipertemukan antara Khalid bin Walid di satu sisi dan Abdurrahman bin Auf di sisi lain, ya ada perbedaan. Dari sanalah ketika terjadi saya nggak katakan perselisihan ya, perbedaan pendapat antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Nanti kita akan baca insya Allah apa reaksi Rasulullah. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Siapa sahabatku? Abdurrahman bin Auf. Siapa yang mengata-ngatai Abdurrahman bin Auf dengan kata-kata yang kurang enak didengar? Juga sahabat Rasulullah, Khalid bin Walid. Sehingga kalau di antara kita punya anak, kemudian siapa namanya, saya akan pilih salah satu di antara sahabat Rasulullah. Itu karena berangkat dari keterkaguman mereka. Nah, ke sana. Dari rasa hormat mereka. Dari perasaan kecil mereka ketika Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini muhajirin pertama ya. Yang kedua yang tercantum di dalam ayat 9 surat Al-Hasr sama ya. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utuh wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini golongan Ansor. Golongan Ansor. Karena cinta Rasulullah kepada mereka. Dengan pasukan sekitar 10 sampai 12 ribu orang, beliau membawa tentara dari Madinah ke Makkah. Bahkan di hari-hari yang penuh barokah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saya bukan astagfirullah kalau saya meremehkan, saya bukan meremehkan iktikaf, jelas salah. Tapi saya mengajak kalau kita sudah iktikaf itu jangan merasa sudah sampai. Apa paling tidak dasar yang saya kemukakan, justru saat-saat Asrul Awakhir tahun ke-8 Hijriyah
Rasulullah membawa pasukan beliau dari Makkah ke Madinah, ayo 10 dino bongkah kabeh. Ayo 10 dino tidak siam semuanya. Ayo 10 hari lupakan iktikaf. Bukan mengecilkan, tetapi ada yang lebih besar daripada iktikaf. Zarwatus saman, amal yang paling tinggi, puncak dari segala amal, al jihad fisabilillah. Yang ketiga ayat 11, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Secara kronologisnya ya, muhajirin yang masuk Islam pertama, dilanjutkan dengan Ansor. Nah, dilanjutkan dengan generasi yang ketiga. Masuk muhajirin enggak, masuk ansor enggak, masuk sahabat Rasulullah enggak. Karena mereka tidak sempat ketemu dengan Rasulullah, baik disebabkan karena Rasulullah sudah wafat atau mereka sudah Islam tetapi tidak sempat ketemu dengan Rasulullah. Ini generasi ketiga. Syaratnya yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Seakan-akan mudah. Tapi ini bukti dari kecintaan mereka. Bukti dari pengidolaan mereka kepada generasi sebelum mereka, orang-orang muhajirin dan ansor. Berangkat dari keterkaguman mereka kepada generasi muhajirin dan ansor. Berangkat dari perasaan hutang budi yang berkaitan dengan iman kepada muhajirin dan ansor. Kami bisa beriman itu karena ada muhajirin dan ansor. Kalau tidak ada muhajirin dan ansor, Islam dari mana yang kami peroleh? Ya Islam Syiah, Syiah itu bukan Islam. Nah kalau nggak ada muhajirin dan ansor, Islam saya itu dari mana? Islam yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah dengan perantaraan malaikat Jibril itu disampaikan oleh Rasulullah, disuntak sampai tetes terakhir. Tidak ada satupun yang tersembunyi kepada muhajirin dan ansor yang adalah mereka para sahabat. Lah kalau nggak ada mereka, dari mana kita Islam? Lalu semua sahabat itu semuanya kafir. Kecuali Abu Dzar, kecuali Mikdad, kecuali Salman, 3 orang. Berapa hadis yang mereka riwayatkan? Ya Ali kan mau nulis wahyu Al-Quran dan ya disimpan saya kurang metu. Wondelik neng gua Selarong apa neng gua Kiskendo. Kiskendo itu gua nih sahabat. Gua Kiskendo. Jadi aneh kalau orang bisa mengaku Islam kok tidak menerima Islam dari sahabat dan tabiin dan tabiin. Ngaku Islam, orang Syiah itu loh. Ngaku Islam padahal menolak sahabat. Menolak sahabat. Kecuali 3 tadi. Lah Hasan Husain ini cili-cili. Belum balik. Ali dan Fatimah. Ditambah yang 3 itu. Hadis yang berjuta-juta ya, meskipun ada yang dhaif, ada yang sahih. Itu yang diriwayatkan 5 orang itu berapa gelintir begitu.
Oh ya, kami kalau hadis Bukhari kalau tidak bertentangan dengan Islam, maka hadis Bukhari tidak bertentangan dengan Islam. Itu jan kocolok tenan ya, orang Syiah itu janjane nek gelem mikir sithik. Nah iya, saya menggunakan hadis. Padahal hadis itu disampaikan Rasulullah kepada para sahabat. Di antara perawinya memang ada Ali, ada Fatimah, ada Abu Dzar, ada Miqdad, ada Salman. Tapi berapa hadis? Yang lain-lainnya tuh paling banyak Abu Hurairah. Wah, paling benci mereka kepada Abu Hurairah. Selain kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Generasi ketiga itu tadi saya katakan, waladzina ja'u min ba'dim, generasi yang hidup setelah para muhajirin dan ansor. Dengan bahasa lain, tidak pernah ketemu Rasulullah, baik disebabkan Rasulullah telah wafat atau disebabkan karena jarak antara mereka dengan Rasulullah sehingga terpisahlah mereka oleh jarak dan tidak sempat bertemu dengan beliau. Itu generasi yang nomor 3. Syaratnya waladzina ja'u min ba'dim yaquluna rabbana ighfir lana, mereka mengucapkan ya Allah ampunilah aku, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudaraku yang telah mendahului aku di dalam iman. Kalau itu generasi tabi'in, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman itu ya muhajirin dan ansor, siapa lagi?